Saya adalah salah seorang yang punya harapan besar bahwa Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan akan segera menjalin komunikasi, entah dalam rangka apa, tetapi yang pasti publik dan banyak orang berharap bahwa di akhir pemerintahan di era kekuasaan Presiden Jokowi, maka ada kejelasan mengenai arah Partai PDI Perjuangan, termasuk juga kemana Presiden Jokowi setelah menyelesaikan tugasnya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Apa yang terjadi pada akhir-akhir ini terkait dengan politik nasional, khususnya kedudukan Presiden Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, membuat banyak orang, membuat banyak para pengamat, membuat banyak para sarjana yang menekuni bidang politik bertanya-tanya, apakah benar bahwa Presiden Jokowi sudah mengambil langkah yang strategis untuk meninggalkan PDI Perjuangan? Apakah masa-masa yang ada saat ini itu hanya sebuah strategi politik yang sebetulnya memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi tetap adalah seorang anggota Partai PDI Perjuangan, tinggal mencari momentum, mencari kesempatan agar keduanya bisa menjalin komunikasi yang baik. Tetapi realitas yang terjadi dalam politik kita, bahwa sepertinya kedua belah pihak, baik dari partai maupun dari sisi Presiden Jokowi, belum ada kesempatan yang terbaik dalam rangka membangun komunikasi dan mencairkan banyak hal yang selama ini dianggap kebijakan-kebijakan, langkah-langkah politik itu bertolak belakang, bahkan saling mengangkangi, dan terlihat ada rivalitas. Kita tentu dapat mencatat misalnya langkah strategis yang diambil oleh menantu Presiden Jokowi ketika Bobi Nasution secara terang-terangan mengambil pinangan Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan kepala daerah menjadi gubernur Sumatera Utara. Kita juga tentu mencatat sebelumnya ketika anak Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil pinangan Partai Gerindra untuk menjadi calon wakil presiden, dan kita sudah tahu bahwa ia resmi sudah menjadi wakil presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan bersama dengan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dua kisah itu dari kalangan dekat Presiden Jokowi, anak dan menantu, itu memperlihatkan secara terang benderang bahwa ada komunikasi yang tersumbat antara Presiden Jokowi dengan Partai PDI Perjuangan. Bahkan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang kemudian dipanggil oleh penegak hukum untuk dimintai keterangan terkait dengan beberapa hal yang harus diklarifikasi terkait dengan buronan Harun Masiku. Ada indikasi bahwa itu adalah politisasi yang dimainkan oleh rezim ini. Kita tentu belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi rona-rona dan drama politik menjelang
berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi dengan segala macam prestasi yang diberikan kepada bangsa ini, kita belum memiliki referensi yang jelas apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang pasti bahwa publik nasional menduga-duga bahwa memang arah politik Presiden Jokowi sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan. Tetapi yang penting dicatat bahwa arah politik apapun itu tentu sudah dibarengi dengan kalkulasi politik yang tidak sembarangan. Presiden Jokowi pasti punya hitung-hitung politik yang sudah diperhitungkan dengan matang bahwa menjelang akhir kepemimpinannya, bahkan ketika betul kepemimpinan itu akan diserahkan kepada pejabat presiden yang baru, maka politik nasional tetap akan berjalan seperti biasa. Dan Presiden Jokowi akan punya kans kedudukan yang tetap baik di mata publik masyarakat dengan tampilan yang selama ini sangat populis, sangat dekat dengan masyarakat, dan itulah ikon yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Tetapi teman-teman, salah satu perspektif yang baik dalam rangka kita membaca arah politik Presiden Jokowi menjelang akhir kepemimpinannya, itu adalah melihat hal ini dari kacamata pemikiran filsafat Friedrich Nietzsche. Kita tahu bahwa Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf yang dikenal sebagai salah satu filsuf kecurigaan. Dia dijuluki sebagai the masters of suspicion, yaitu guru-guru kecurigaan selain Karl Marx dan Sigmund Freud. Melalui Nietzsche misalnya kita berkenalan dengan analisis genealogis. Analisis genealogis adalah sebuah perspektif kritis untuk mempertanyakan bagaimana pandangan pribadi kita, apa kepentingan yang kita miliki terkait dengan hal-hal yang kita bisa sembunyikan dan kita sengaja tutupi untuk menyembunyikan ada relasi kekuasaan yang kita sengaja tidak mau orang lain tahu. Dan analisis genealogis Friedrich Nietzsche itu ingin mengorek lebih jauh bahwa ternyata setiap orang itu punya kepentingan, punya semacam hasrat kekuasaan. Bahkan manusia itu dijuluki sebagai monster yang berkuasa, yang ingin berkuasa atas orang lain. Bahkan kekuasaan itu cenderung dimengerti sebagai kekuasaan yang negatif, yang ingin mengkooptasi orang lain dalam rangka menguasai orang lain itu, sehingga orang lain itu bisa kemudian diperlakukan dengan semena-mena. Nah teman-teman, analisis genealogis tentang Presiden Jokowi tentu kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang populis, ya populer, ya tetap menduduki ranking tinggi dalam rangka penerimaan masyarakat tentang program-programnya, bahkan tentang kepribadiannya. Salah satu kekuatan dari Presiden Jokowi, dan itu kita lihat dalam konteks analisis genealogis Friedrich Nietzsche, adalah tampilan Presiden Jokowi yang memang berangkat dari masyarakat kebanyakan. Masyarakat kebanyakan, orang kecil, orang bawah, tidak punya terah politik atau keluarga politik yang menguasai jagat politik Indonesia. Keluarga Soekarno misalnya, tentu Presiden Jokowi bukan. Keluarga militer juga bukan. Keluarga yang kaya raya, konglomerat, bukan juga. Pengusaha yang terkenal, bukan juga. Tapi Presiden Jokowi adalah tokoh yang punya genealogis tersendiri. Dia adalah kelompok masyarakat yang mewakili orang kebanyakan, yang datang dari masyarakat akar rumput, yang itu justru menjadi kekuatan dari Presiden Jokowi. Selama 10 tahun kita melihat bagaimana
konsistensinya Presiden Jokowi untuk menjadi orang yang berada bersama dengan rakyat yang kecil, rakyat yang miskin, mereka yang lemah. Belusukan yang diperkenalkan Presiden Jokowi sejak di Solo menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta, sampai presiden 2 periode, rasanya tidak pernah berubah. Dan itu yang akan dikenang oleh publik Indonesia tentang kekuatan politik seorang Joko Widodo. Karena itu, melalui analisis genealogis Friedrich Nietzsche, kita bisa membaca bahwa seorang Jokowi selama 10 tahun ini tetap konsisten sebagai wakil dari orang kebanyakan. Dia adalah citra pemimpin yang datang dari populernya orang kebanyakan, yang dicintai bukan karena latar belakang genealogi keluarga orang kaya, orang mampu, konglomerat, atau bahkan juga bukan latar belakang politisi, keluarga politikus yang selama ini menghiasi politik nasional. Tidak. Jokowi datang dari bawah, dan itulah kekuatan Presiden Jokowi. Mudah-mudahan genealoginya tampil lewat menantu Bobi Nasution, anak yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih Gibran, dan kiranya itu tetap menjadi gambaran-gambaran tentang pemimpin yang harusnya memang ada di hati masyarakat kebanyakan.